Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Visi Kang Mar Channel, tempat kita bersama belajar fisika. Meski belajarnya di dunia maya, semoga hasilnya nyata. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang gerak lurus beraturan atau GLB. Untuk lebih memahami apa itu gerak lurus beraturan, mari kita perhatikan animasi berikut ini. Saya ilustrasikan sebuah mobil yang melaju di jalan yang lurus. Ya. Kita akan perhatikan analisis gerak mobil ini. Akan tetapi pembahasan kita tidak memperhatikan tentang penyebab dari geraknya. Karena kita sedang belajar tentang kinematika, yaitu ilmu tentang gerak yang tidak mempertimbangkan apa yang menyebabkan benda itu bergerak. Insya Allah di lain kesempatan kita akan belajar dinamika, yaitu belajar tentang gerak, ya, ilmu tentang gerak yang memperhitungkan penyebab dari gerak itu, yang tak lain adalah gaya. Baik, kita perhatikan bahwa saat waktu T1, mobil sudah pada kedudukan X1. Pada saat T2, kedudukan mobil adalah X2. Pada saat waktu T3, kedudukan mobil di X3. Delta X1, ini delta X1 adalah perpindahan yang ditempuh atau jarak yang ditempuh selama selang waktu delta T1, ya. Karena ini geraknya adalah gerak lurus searah, maka perpindahan sama aja dengan jaraknya. Delta X2 adalah perpindahan atau jarak yang ditempuh selama selang waktu delta T2. Kita ingat lagi di persamaan tentang besaran-besaran tentang gerak lurus, ya, bahwa delta X per delta T sama dengan V, atau perpindahan dibagi selang waktu adalah kecepatan, atau juga jarak dibagi waktu itu adalah kelajuan. Nah, jika di dalam perjalanan suatu benda atau mobil ini ternyata hasil perhitungannya adalah kita temukan delta X1 per delta T1 sama dengan delta X2 per delta T2, atau dengan kata lain V1 sama dengan V2, ya. Misalkan V saat di sini dengan V saat di sini sama, maka pada rentang kedudukan ini atau rentang jarak ini, mobil tersebut sedang mengalami gerak lurus beraturan. Mengapa saya tegaskan pada rentang jarak ini? Ya, karena pada rentang jarak yang lain atau pada kedudukan lain, misalkan di awal bergeraknya, tentu V-nya tidak akan sama. V-nya berubah. Ya, ketika awal bergerak masih 0, sedikit demi sedikit semakin cepat, atau ketika akan berhenti semakin lambat, itu kan artinya kecepatannya berubah, ya, tidak tetap. Jadi itu pada kondisi awal dan akhir itu bukan GLB. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak suatu benda dalam lintasan lurus dengan kecepatan tetap atau konstan. Ya, yang jadi kata kuncinya adalah lintasan lurus dan kecepatannya tetap atau konstan. Jadi poin P-nya yang kita perhatikan adalah lintasannya lurus, kecepatannya tetap, ya, V1 sama dengan V2, kecepatan rata-ratanya ya sama dengan kecepatan di saat itu, ya, saat GLBB itu, karena tidak berubah, jadi rata-ratanya ya itu. Tidak ada percepatan. Mengapa? Ya karena tidak ada perubahan kecepatan. Tidak ada perubahan kecepatan, ya berarti tidak ada percepatan. Nanti hanya sama dengan 0. Perpindahannya delta X sama dengan VT atau X sama dengan X0 plus VT. Ya, X0 ini jika ada kedudukan awal, ya. Kemudian jarak yang ditempuh S sama dengan VT. Contohnya sekarang, contoh gerak lurus beraturan. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata. Ya, contohnya misalkan seperti ilustrasi tadi, mobil yang bergerak lurus di jalan raya. Ya, ingat, jalan raya, gerakannya mobil lurus pada selang waktu tertentu ketika kelajuannya tetap.
Ya, pada selang waktu tertentu ketika kelajuannya tetap. Itulah pada saat itu mengalami GLB. Jadi tidak sepanjang perjalanan mobil, tidak. Contoh lain bisa? Ya, misalkan kereta api. Ya, kereta api kan memiliki trek yang lurus ya. Lintasan yang lurus ya, rel itu kecenderungannya lurus, belokannya pun sedikit-sedikit sekali sudutnya. Nah, pada saat rel yang lurus itu dan kereta api berhasil mempertahankan kecepatannya tidak berubah, maka pada selang waktu itulah terjadi GLB. Atau misalkan di kapal laut. Ya, pada selang waktu tertentu ketika kapal itu bergerak dengan kelajuan tetap, ya itulah terjadi GLB. Pesawat udara bisa pada saat bergerak lurus, ya, dan kecepatan pesawat itu bisa stabil, konstan ya, tidak berubah, ya itulah terjadi GLB, gerak lurus beraturan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari memang susah sekali untuk suatu benda dari awal sampai akhir GLB terus-menerus ya, itu tidak memungkinkan ya. Hanya pada saat selang waktu tertentu saja terjadi gerak lurus beraturan. Nah, sekarang kita lihat grafik ST, jarak waktu ya, grafik ST-nya. Grafik ST untuk S-nya adalah sumbu vertikalnya, T-nya sumbu horizontal. Kita lihat grafik ST-nya, ya, yang penting ini adalah garis merah itu adalah apa? V, ya, V-nya, ya kan, S per T. Jadi pada saat T waktu 2 sekon, mobil sudah atau benda sudah menempuh jarak 2 meter. Saat 4 sekon, sudah menempuh jarak 4 meter. Saat 6 sekon, jarak yang ditempuh sudah 6 meter. Kalau kita lihat S per T-nya ya, 2 per 2, 1. 4 per 4, 1. 6 per 6 juga 1. Jadi tetap, kecepatannya tetap. Atau kalau kita lihat dari tangen alfanya ya, tangen alfa ini Y per X, ya, Y-nya adalah S, ya, ini Y-nya sumbu ini S, X-nya adalah T-nya, S per T itu sama dengan V, yang besarnya selalu tetap konstan ya, ditunjukkan dengan garis lurus ini, lurus. Jadi tetap, besarnya tetap atau konstan. Dan semakin miring ya, kemiringannya semakin curam, menunjukkan bahwa benda tersebut kecepatannya besar ya, semakin tinggi kecepatannya pada benda itu. Sebagai contoh kita lihat misalkan grafik beberapa benda sebagai berikut. Misalkan ada benda A ya, kecepatannya adalah VA, benda B kecepatannya VB, benda C kecepatannya VC. Di sini kita lihat bahwa benda A VA ya, S per T-nya dilihat S per T 4 per 2, 8 per 4, 10 per 5 sama dengan 2 meter per sekon. Jadi kecepatan A 2 meter per sekon. Ya, lihat kemiringannya ya, paling miring. Sekarang benda B, VB 2 per 2, 4 per 4, 6 per 6 ya. Dari titik-titik ini, titik-titik yang saya tandai ini, sama dengan 1 meter per sekon. Ya, grafiknya lebih landai karena kecepatannya lebih kecil. Dan VC ya, VC S per T-nya dari titik-titik ini 1 per 2, 2 per 4, kemudian ini 3 per 6 atau setengah meter per sekon. Grafiknya lebih landai lagi. Jadi yang grafiknya paling curam, paling miring, kecepatannya paling besar. Ya, sehingga kita simpulkan VA lebih besar dari VB, lebih besar dari VC. Seperti itu ya. Jadi semakin miring, kecepatannya semakin besar. Itu untuk membaca grafik ST pada GLB. Sekarang grafik berikutnya itu grafik kecepatan terhadap waktu ya. Grafik VT. Ini V sebagai sumbu vertikalnya, T-nya sumbu horizontal. Karena kecepatan pada GLB itu tetap, maka ya ini garisnya lurus mendatar.
V-nya tetap untuk T berapapun. Ya. Untuk T berapapun, T1, 2, 3, 4, V-nya tetap. Ya, misalkan saya contohkan di sini adalah 2 meter per sekon. Ya seterusnya 2 meter per sekon terus. Jadi V-nya sama dengan V0. Ya, tetap konstan, tidak mengalami perubahan. Ya, jadi V-nya tidak naik turun, tapi tetap. Ini grafiknya lurus mendatar. Itu. Nah, sekarang bagaimana memanfaatkan grafik ST ya. Grafik VT untuk menentukan jarak yang ditempuh suatu benda. Kita ambil contoh seperti ini. Ya, salah satu pemanfaatan grafik VT untuk menentukan jarak benda yang bergerak lurus beraturan. Misalkan suatu benda yang bergerak lurus beraturan dengan kecepatan konstan 3 meter per sekon. Ya, garisnya lurus. Kita ambil misalkan pada rentang waktu T 2 sekon sampai 4 sekon. Berapa jarak yang sudah ditempuh dari T 2 sekon sampai 4 sekon ini? Ya, kita tandai wilayahnya ini ya. Ini yang sudah diarsir. Ini bentuknya berupa persegi panjang. Ya, berupa persegi panjang. Dengan panjangnya adalah V, lebarnya adalah T-nya. Sehingga untuk menghitung jarak yang ditempuh, SV kali T ya sama dengan panjang kali lebar, yang sama saja dengan menghitung luas bidang yang diarsir ini. S3 kali 2, 6 meter. Itu salah satu cara menentukan jarak dari grafik VT, di samping dari rumus yang sudah ada. Memang pembahasan tentang GLB agak simpel, tapi tergantung dari soal-soal yang disajikan. Insya Allah di lain kesempatan akan saya sajikan contoh soal-soal yang lain. Demikian yang bisa saya sajikan di kesempatan kali ini. Terima kasih sudah nonton video saya. Terima kasih juga yang sudah like and subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat. Sehat dan sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.